Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kamu benar-benar membuatku marah. Hua Yun meraung. Segera, pedang pembunuh perak bertiup, dan tenda perak mengelilingi, dan sebelum pedang itu keluar, gas pedang yang mengamuk telah mengelilinginya, dan udara yang tertusuk menusuk dan menggeram, menunjukkan betapa kuatnya pedang itu. Sayatan pedang. Ye Chen mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang. Membuat suara tabrakan logam, dan percikan terang muncul. Darah Ye Chen berkedut di dalam tubuhnya, darah bocor dari sudut mulutnya, lengannya mati rasa, dan kakinya hampir berlutut di tanah karena dia tidak bisa menahan tekanan yang mengerikan. Satu pedang gagal menghancurkan Ye Chen, dan Hua Yun mengayunkan pedang itu lagi. Kau pikir aku akan terjebak untuk yang kedua kalinya? Ye Chen mencibir, dan kemudian melambaikan tangannya dan meninjunya. Melihat ini, Hua Yun harus menyela teknik rahasia, pedang membelah Ye Chen terbang yang dilemparkan oleh pedang, dan kemudian melemparkan pedang di depannya. Ye Chen memukul pedang pembunuh perak Hua Yun dengan jari, menghapus percikan api yang cerah. Hua Yun mendengus, tampaknya tidak menyangka jari Ye Chen begitu sombong, bahkan pedang panjangnya berdengung dan bergetar, lengannya bahkan sakit karenanya, dan dipukul mundur beberapa langkah. Sekarang giliranku. Ye Chen berteriak dan menyerang. Ketika Hua Yun melihat ini, dia bergegas kembali, kecepatannya melonjak. Apakah kamu akhirnya menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya? Ye Chen memandang Hua Yun dengan penuh minat. Dengan pedang sebelumnya, Hua Yun pada dasarnya tidak dapat melarikan diri, tetapi dia melarikan diri, tentu saja itu tidak diblokir. Semacam pengekangan di tubuh. Jadi, pertempuran ini, kamu ditakdirkan untuk mati dengan sangat menyedihkan. Temperamen Hua Yun berubah, dan momentumnya meningkat satu tingkat. Pertempuran itu sengit, dan pertempuran itu berlumuran darah. Di satu sisi, Ye Chen berlumuran darah. Di satu sisi, Hua Yun merontokkan rambutnya, dan tubuhnya yang berdarah tak terhitung jumlahnya. Wajah berdarahnya, seperti roh jahat yang merangkak keluar dari neraka. Pada saat ini, pertempuran itu mencekam. Hai, sial, anak ini tidak cukup biasa untuk bertarung. Ye Chen terengah-engah, dan dia penuh vitalitas. Dia terpesona oleh napas yang dipukuli, dan kibawaan yang mendominasi juga dipukuli dan retak. Kekuatan Hua Yun dan harus mengejutkannya. Dengungan datang dari seberang, alis Hua Yun mengelilingi jiwanya, dan seberkas cahaya melesat ke udara. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah pagoda yang sangat indah, bertatahkan manik-manik spiritual yang cerah. Itu telah tumbuh dengan cepat dan besar, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan kemuliaan ilahi yang cerah. Itu mempesona, terutama paksaan yang menakutkan, yang telah membuat banyak murid tidak bisa tidak terkejut. Itu benar, Hua Yun menggunakan senjata kehidupan. Dia dipukuli tak berdaya. Dan Ye Chen seperti iblis yang tidak bisa dibunuh. Keuletan vitalitasnya membuatnya gila, dan dia hampir tidak bisa menang tanpa menggunakan senjata hidupnya sendiri. Tentu saja, begitu senjata kehidupan keluar dia sudah menjadi pecundang dalam arti tertentu. Sebagai murid peringkat kedua dari Sekte Zhengyang, di hadapan Ye Chen yang hanya di tahap inti manusia, dia benar-benar menggunakan senjata kehidupan. Hua Yun menggunakan senjata kehidupan, yang secara alami menyebabkan keributan di bawah. Ye Chen juga seperti iblis, memaksa Hua Yun menggunakan senjata kehidupan,
kekuatan pagoda yang indah itu tidak sebanding dengan senjata biasa. Tapi jika Huayun menang, itu tidak akan terhormat. Senior Zhuge berkata, yang benar saja, dia menggunakan senjata kehidupan ketika melawan seorang murid di tahap inti manusia, sikap murid Sekte Zeng yang ternyata sangat memalukan. Aku setuju dengan ucapan Senior Zhuge, itu adalah suara Gong Sun Zi kepala Sekte Qingyun yang bergema, inilah kesempatan untuk mengejek Sekte Zeng yang. Melihat kursi tinggi lagi, wajah Cheng Kun tiba-tiba menjadi panas ketika dia dihotbahkan oleh lelaki tua Zhuge dan Gong Sun Zi. Ini adalah wajah yang memalukan. Sampai sekarang, pertarungan benar-benar melebihi harapannya. Huayun tidak hanya gagal memenangkan Ye Chen, tetapi juga sangat sengsara ketika dia dipukuli oleh Ye Chen. Dia terpaksa menggunakan senjata kehidupan. Dalam hal ini, Sekte Zeng yang benar-benar kehilangan muka. Chu Xuan berteriak, Ye Chen, hentikan, turunlah. Chu Xuan telah berdiri, terlihat bermartabat, dan memiliki keagungan menjadi guru, bukan nada negosiasi, tetapi nada perintah. Sebagai seorang guru bagaimana mungkin Chu Xuan tidak melihat dominasi serangan senjata kehidupan Huayun, begitu kekuatannya pulih, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan Ye Chen. Pang Dacuan berkata, cepat turunlah kau tidak mampu menghadapinya, meskipun kau kalah, kau tetap akan menjadi pemenang di hati kami. Di atas panggung, mendengarkan kata-kata orang banyak, Ye Chen tidak bisa membantu melihat sisi Heng Yue, dan akhirnya menatap tubuh Chu Xuan. Melihat ekspresi khawatir Chu Xuan, Ye Chen merasa hangat. Guru, apakah kau benar-benar tidak mempercayai muridmu? Ye Chen tersenyum sedikit, tetapi tidak bermaksud untuk turun. Jangan membodohi dirimu sendiri. Bentak Chu Xuan. Sudah ada keinginan untuk bergegas ke platform. Guru, yakinlah, aku tidak akan bisa mati. Ye Chen menoleh, lalu memutar lehernya dengan keras, dan armor Qi dikeluarkan lagi. Dengan pagoda indah yang tergantung di udara, kekuatannya telah mencapai titik ekstrim. Matilah kau! Huayun tampak tercengang, tangannya dicetak, dan dengan ledakan lembut, pagoda indah menekan Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen mengepalkan tangannya dan mengangkat kepalanya. Pagoda itu terlalu kuat, dan sebelum benar-benar turun, momentum yang kuat meruntuhkan platform pertempuran, dan retakan itu terhubung menjadi satu, dan dengan cepat menyebar ke tepi platform pertempuran. Boom! Dalam sorotan, pagoda yang indah itu tiba-tiba jatuh. Kemudian, itu adalah suara tabrakan logam, dan pagoda yang indah ditekan di atas langit. Ye Chen menyemburkan darah, dan suara patah tulang samar-samar terdengar di lengan dan tangan tulang. Darah di tubuhnya berjatuhan, tetapi Ye Chen ditekan oleh kematian. Tubuhnya berada di bawah tekanan besar, seolah-olah pagoda yang indah itu seperti gunung. Kakinya ditekuk dan gemetar, dan akhirnya Ye Chen setengah berlutut di tanah. Para penonton bersorak, gila dia mampu menahannya. Bocah ini sungguh luar biasa. Dia mampu menahan senjata kehidupan milik Huayun. Murid-murid Sekte Zeng yang membuka mulut mereka satu persatu, dan mata mereka tidak bisa dipercaya. Apa yang bisa mereka lihat sangat mengejutkan. Pada saat ini, bahkan Cheng Kun di kursi tinggi terkejut, padahal kultivasinya masih di tahap inti manusia. Melihat raut wajah Chu Xuan lagi, mereka terkejut dan tidak bisa menambahkan lebih banyak. Kekuatan Ye Chen sekali lagi mematahkan intinya yang mengejutkan. Aku tidak mengharapkannya. Ada juga seruan dari Dong Huang Taixin di atas awan, dan dia menatapnya dengan seringai,
Kupikir pertunjukan utama dari kompetisi ini hanyalah pemilik tubuh roh mistik saja, tapi sepertinya ada orang yang lebih menarik. Pagoda yang indah itu bukanlah senjata ajaib biasa. Bahwa Ye Chen bisa menahannya benar-benar di luar dugaanku. Di sisi Fuya, ekspresinya lebih dari mengagumkan. Xuan Chen tidak bisa menahan nafas dan berkata, bakat anak ini sungguh dapat disebut sebagai bakat monster. Pagoda ini bukan kesombongan biasa. Di atas arena, meskipun Ye Chen memblokir pagoda, itu tidak terlalu tidak nyaman. Anda tahu, tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, dia hanyalah tahap inti manusia. Selain itu, saat ini, Ye Chen masih di bawah penindasan gelang bintang bulan, dan kekuatan tempurnya hanya bisa kurang dari 60%. Berdasarkan kondisinya saat ini dan kultivasi sebagai artefak spiritual yang dapat memblokir Huayun, itu sudah cukup untuk meremehkan lawannya. Ini belum berakhir. Dalam seruan ketiganya, raungan Huayun terdengar di platform pertempuran. Ye Chen bahkan menahan paksaan pagoda. Pagoda ditekan lagi dengan keras. Tiba-tiba, pagoda yang indah bergetar, menjadi besar lagi, dan mendarat di medan perang, sementara Ye Chen yang tahan keras juga dimasukkan ke dalam pagoda dan ditekan oleh pengekangan di dalamnya. Saat menghela nafas Ye Chen ke pagoda yang indah, dia menghela nafas. Mampu melawan pagoda yang indah tidak berarti tidak akan ditekan. Setelah dikumpulkan, sebagian besar akan dihancurkan. Banyak orang tampaknya telah melihat adegan di mana Ye Chen akan dihancurkan menjadi abu terbang. Melihat Ye Chen ditekan oleh pagoda Linglong, mereka merasa lega ketika mereka menjadi Cheng Kun, dan mata mereka penuh dengan kekejaman. Tidak peduli apa, pemenangnya adalah Sekte Zeng yang mereka. Tidak peduli betapa mengerikannya itu, bukankah itu harus mati? Murid-murid Sekte Zeng yang mulai sombong lagi, dan kata-katanya tidak malu-malu. Senior Zhuge berdiri dan bersumpah di depan semua orang. Meskipun dia baru mengenal Ye Chen, dia masih menyukai pria kecil ini. Jika Ye Chen dapat dibunuh, dia masih merasa sangat tertekan. Ye Chen, Didi keluarga Sangguan, pipi Sangguan Yuer sudah pucat, dan jika orang yang telah menyelamatkannya dibantai, itu akan sangat menyakitkan. Yang Dingtian tiba-tiba berdiri dan menatap Cheng Kun di kursi tinggi dan berkata, Sekte Heng Yue mengaku kalah, segera lepaskan Ye Chen. Aduh. Cheng Kun duduk malas di kursinya, memutar ibu jari di ibu jarinya dengan santai. Dia hanya tersenyum mendengar kata-kata Yang Dingtian, aturan kompetisi lebih baik daripada siapapun. Jelas, jika ingin mengaku kalah, aku ingin mendengarnya langsung dari mulut Ye Chen. Chu Xuan membungkukkan tangannya, sikapnya sangat rendah hati, dan nada suaranya juga tersirat. Rekan Cheng Kun kumohon berbelas kasihlah pada Sekte Heng Yue, tolong lepaskan muridku. Cheng Kun berkata, Chu Xuan, apakah seperti itu caranya memohon? Chu Xuan menjawab, lalu apa yang harus aku lakukan agar kau bersedia melepaskan muridku? Berlutut dan memohon padaku, kata Cheng Kun, tidak lupa menepuk debu yang tidak ada di bahunya. Pang Dacuan berteriak, Cheng Kun kau sangat keterlaluan. Chu Xuan dengan sedih berkata, aku akan berlutut. Jika berlutut dapat menolong Ye Chen, tidak masalah bagiku untuk berlutut. Perubahan ini menyebabkan semua pihak terkejut. Seseorang telah mengorbankan kehormatan untuk melindungi muridnya. Cheng Kun mentransmisikan suara pada Huayun, meskipun Chu Xuan berlutut kau tetap harus membunuh Ye Chen. Chu Xuan berkata, kau adalah seorang kepala sekte, kuharap kau tidak akan mengingkari janjimu.
Seketika Chu Xuan hampir berlutut. Namun, pada saat ini, pagoda besar dan indah yang berdiri di platform pertempuran berdengung dan bergidik. Guru, jika kau berani berlutut, aku akan menjadi iblis dan menghantuimu. Raungan Ye Chen datang dari bawah. Hua Yun meludahkan darah lagi, dan kemudian dengan panik menggerakkan tangannya untuk menghancurkan Ye Chen. Ye Chen berteriak, aku akan menggunakan tinju ini untuk menghancurkan pagoda sial milikmu ini. Setelah itu, Ye Chen meninju lagi, dan pukulan ini memungkinkan retakan sebelumnya di menara menyebar ke puncak menara tanpa batasan. Dengan meludah darah, Hua Yun meludah sejauh 3 kaki, dan menendang ke belakang. Karena serangan balik yang kuat, seluruh tubuh bermandikan darah. Melihatnya, itu adalah sosok darah. Berikan padaku. Dengan raungan terakhir, Ye Chen meninju menara Linglong dengan pukulan, dan dia meledak dengan darah. 8 tinju malapetaka. Begitu dia bergegas keluar, Ye Chen membalikkan tangannya dan menghancurkan menara Linglong yang rusak. Dalam adegan ini, semua orang terkesan ketika mereka melihat Ye Chen. Ye Chen yang ditekan di bawah pagoda yang indah, tetapi Ye Chen bahkan bergegas keluar dan menghancurkan pagoda yang indah itu. Ini, terlalu banyak orang yang terkejut untuk menjelaskan semuanya. Dunia ini benar-benar gila, kapan tahap inti manusia menjadi begitu kuat? Bagaimana ini mungkin? Dalam adegan seperti itu, Cheng Kun dari kursi tinggi berdiri dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Biyu, rekornya cukup untuk menghancurkan harga dirimu. Senior Zhuge mendengus, tidak lupa melirik Biyou di sampingnya, kamu tahu, dia hanya di tahap inti manusia. Aku meremehkannya. Biyou mengerutkan bibirnya. Jika kemenangan Ye Chen membuatnya sedikit terkejut, tapi sekarang adegan ini benar-benar mengejutkan. Aku tahu itu. Dibandingkan dengan Biyou, wajah Sangguan Yuer membuat Sangguan Bo lebih merasakannya. Bahkan ada kilatan samar air di mata indah gadis kecil itu, yang membuat mereka benar-benar terpana. Di sini, Chu Xuan Uer masih menatap platform pertempuran. Guru, jika kau berani berlutut, aku akan menjadi iblis menghantuimu. Kalimat ini masih menghantui pikirannya, tampak penuh sihir, sehingga Chu Xuan tidak berani berlutut, dan sekarang dia masih dalam keadaan pusing, tidak peduli seberapa samar-samar menolak. Oke, mendominasi. Si Tunan sudah melompat kegirangan, mendengkur keras di seluruh dunia. Yang Ding Tian menarik napas dalam-dalam, kecuali kegembiraan di matanya, itu melegakan, tawa itu sangat bahagia dan berkata, aku sungguh bangga Sekte Heng Yue memiliki murid sepertinya. Kakak. Sementara semua orang bersorak, Chu Ling-er menepuk Chu Xuan-er yang masih linglung. Ling-er, sepertinya muridku seperti apa dia itu? Di sini Snu Xuan menangis terharu melihat kekuatan muridnya yang di luar dugaannya. Saya tidak percaya. Raungan Hua Yun telah berdering di platform pertempuran. Dia memakai kepalanya seperti hantu dan menghunus pedang pembunuhnya. Kemudian dia menyeka darahnya di tubuh pedang, dan kemudian sebuah rune muncul. Banyak orang telah melihat misteri apa yang akan dilakukan Hua Yun. Ya, di sisi berlawanan, Ye Chen juga mengeluarkan pedang, meletakkan pedang di depan, menyeka darah di tubuh pedang, dan kemudian pedang berdengung dan bergerak, dan sebuah rune muncul, terbang keluar, mengelilingi Ye Chen, dan berkumpul dengan sendirinya. Jurus serangan bayangan. Semua orang belum pulih dari keterkejutan sebelum mereka melihat jurus yang dikumpulkan Ye Chen. Di sisi Sekte Heng Yue, Yang Ding Tian dan mereka sudah melihat Liu Yi. Mereka terkejut,
Yi apa kamu meneruskan serangan bayangan pada Ye Chen? Liu Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, itu adalah jurus rahasia klan kami sama sekali tidak disebarluaskan. Itu aneh. Semua orang terkejut, melihat platform pertempuran lagi. Kau bahkan bisa menggunakan jurus yang dimiliki Liu Yi. Hua Yun juga dengan jelas melihat metode rahasia apa yang akan dilemparkan Ye Chen, dan wajahnya yang sudah ganas tampak lebih menakutkan. Ye Chen berkata, hari itu kau mempermalukan saudara Liu Yi, dan hari ini aku akan menggunakan pedang dan teknik rahasianya untuk mengalahkanmu dengan penuh semangat. Suara Ye Chen keras dan matanya lebih kencang dari sebelumnya. Begitu kata ini keluar, Yang Dingtian dan mereka baru saja mengerti. Mengapa Ye Chen meminjam pedang Liu Yi ketika dia datang ke pertarungan? Arti aslinya ada di sini. Ye Chen ingin menggunakan pedang Liu Yi dan teknik rahasianya untuk mengalahkannya dengan cara yang cerdas untuk membalas perbuatan Hua Yun. Saat kerumunan mengerang, Ye Chen dan Hua Yun sudah mulai memegang pedang mereka dan menunjuk satu sama lain. Kedua jurus bertabrakan. Boom! Tiba-tiba, raungan teror terdengar di sekitar. Kemudian, lingkaran aurora yang menakutkan berpusat pada dua rune, dan dengan cepat meluas. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di sekitar arena langsung belah, tapi dinding batu yang keras terputus seperti tahu. Boom! Dengan raungan lain, Hua Yun runtuh, dan setiap rune dihancurkan oleh jurus Ye Chen dan Hua Yun yang dipukul mundur. Segera, Hua Yun memuntahkan darah. Ye Chen sangat cepat, seperti angin. Ye Chen mendekat 2 atau 3 langkah ke tempat Hua Yun akan jatuh. Pada saat Hua Yun hendak jatuh di platform pertempuran, Ye Chen memegang satu kaki, dan kemudian Hua Yun tertegun. Setelah satu putaran, Ye Chen membanting Hua Yun. Boom! Tiba-tiba, darah berceceran di platform pertempuran, batu-batu hancur jatuh dan platform pertempuran keras dihancurkan dan arena pun dibuat berbentuk manusia oleh tubuh Hua Yun. Uff! Darah Hua Yun dimuntahkan pada ketinggian lebih dari 3 kaki, dan 5 organ dalam serta 6 anggota tubuhnya semuanya bergeser. Tulang dan meridiannya patah, dan sebagian besar tubuhnya patah. Tubuhnya terdistorsi. Ayo lagi! Ye Chen yang kokoh menggerakkan Hua Yun lagi dan menghancurkannya lagi. Raungan itu begitu keras sehingga bahkan platform pertempuran bergetar, dan kerikil jatuh dari platform pertempuran. Dengan suara keras, Ye Chen yang seperti binatang menghancurkan Hua Yun di platform pertempuran lagi dan lagi. Setiap kali raungan berdering, itu membuat hati kecil semua orang bergetar. Itu adalah adegan berdarah yang membuat orang terlihat mengejutkan. Sangat mendebarkan sehingga mata semua orang begitu melotot, sehingga tidak ada yang menghentikan mereka, bahkan orang-orang sekte Zeng yang tampak bodoh. Melihat Hua Yun lagi, dia sudah menjadi manusia berdarah. Dia bukan lagi manusia. Bahkan jika keluarganya ada di sini, mereka mungkin tidak dapat mengenalinya. Ini tidak mungkin. Hua Yun menatap Ye Chen dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Dia dikalahkan Ye Chen yang berada di tahap inti manusia. Untuk mengatakan bahwa Hua Yun mampu menghabisi Ye Chen, tetapi Ye Chen telah membantingnya berkali-kali sehingga dia tidak bisa menjadi bodoh. Dia hanya bisa menontonnya, dia tidak bisa bergerak, dan seluruh tubuhnya pada dasarnya rusak. Tidak ada yang tidak mungkin. Ye Chen melirik Hua Yun dengan acuh. Hua Yun tidak tahu apakah itu terluka atau apa, semburan darah dimuntahkan sehingga Hua Yun pingsan. Ye Chen menang. Apakah Ye Chen menang?
Pertemuan yang tenang itu dipecahkan oleh suara kecil. Tiba-tiba, tempat itu mendidih, dan suara-suara diskusi naik satu demi satu, membentuk gelombang laut bersama, dan itu adalah suara seruan. Ya, Ye Chen menang lagi. Dia tidak hanya menang, tetapi juga menciptakan legendanya sendiri. Dia adalah orang yang selalu diremehkan oleh kita semua, namun dia mampu terus bertahan dan akhirnya memenangkan pertandingan ini. Bahkan murid peringkat kedua Sekte Zheng yang dipukuli olehnya. Di sini Ye Chen menginjak tubuh Hua Yun dan berkata, inikah murid peringkat kedua Sekte Zheng yang konyol sekali? Te Zheng yang konyol sekali. Te Zheng